Oke, halo rekan-rekan trader dan investor dimanapun berada. Semoga selalu dalam kesehatan dan juga selalu diberikan keuntungan dalam bertransaksi saham ya. Nah, pada hari ini ya teman-teman, di hari Kamis tanggal 18 Agustus teman-teman, ISG ditutup dengan penguatan ya, menguat sebesar 0,74% ke level 7186, di mana penguatan ini melanjutkan penguatan di hari Selasa kemarin ya teman-teman, di mana di hari Selasa itu menguat dengan candlestick berbentuk doji dan menguat di sini 0,57%, rebound dari area support klasik atau support dynamic ya teman-teman di level EMA 9 7090. Nah, jadi seperti yang saya review ya untuk teman-teman yang udah join di grup Stock Now, saya udah review ISG kemarin ya, bahwa ISG akan ada potensi untuk menguji level resisten klasiknya di hari ini, yaitu di level 7180, dan memang hari ini breakout ya, dan berhasil ditutup di atas level resisten klasiknya di level 7186, sehingga akan ada indikasi yang cukup kuat sih sebenarnya untuk besok ISG bisa untuk kembali rally ya teman-teman. Oke, hari ini sih ISG ditransaksikan dengan volume yang cukup oke, dengan value sekitar 13,3 triliun ya transaksi hariannya. Dan kalau misalkan kita coba lihat dari segi foreign buy-nya atau foreign transaction-nya di sini teman-teman, di sini ada kecenderungan bahwa asing cenderung net sell ya teman-teman, di mana di sini asing hanya buy sekitar 2,4 miliar dan 2,4 triliun dan sell sebesar 2,5 triliun, sehingga kalau misalkan kita bulatkan ya, asing hari ini terjadi net sell ya kurang lebih sekitar 73 miliaran ya teman-teman. Nah, gitu review dari ISG hari ini teman-teman. Langsung aja kita tanpa lama-lama kita akan coba bahas saham-saham yang akan kita analisis hari ini. Kita mulai dari Java terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini Java pada teman-teman hari Kamis ya, hari ini ya teman-teman, berhasil ditutup dengan penguatan 7,31% ke level 1615 ya. Penguatannya ini cukup signifikan, di mana volume transaksi hariannya itu meningkat sebesar 1216%, dan juga kalau misalnya kita lihat dari segi value transaksi hari ini itu terjadi sekitar 117 miliar ya, di mana biasanya itu dia transaksi hanya sekitar ya 23 miliar, 9 miliar, 15 miliar, ya paling banyak 39 miliar lah. Nah, pada hari ini transaksinya itu sangat signifikan sekali, 117 miliar. Dan ini merupakan salah satu tanda ya teman-teman, kalau misalkan saham Java ini bisa berpotensi untuk bergerak reversal. Mengingat ya, saham Java akhir-akhir ini cenderung bergerak turun, cenderung konsolidasi. Apakah ini tanda-tanda saham Java akan rebound atau bergerak secara bullish kembali? Kita akan coba analisis lebih lanjut. Dari segi foreign flow-nya ya teman-teman, untuk saham Java ini ada sedikit akumulasi dari asing mencatatkan net buy di saham Java sekitar 35 miliar ya teman-teman, dan transaksi paling sering terjadi di harga 1615. Dari segi broker summary teman-teman, di sini bisa saya bilang kalau misalkan saham Java ini sangat big akumulasi ya teman-teman, di mana di sini ada dua broker utama yang melakukan akumulasi, ada Mandiri Sekuritas atau CC dan ada CGS-CMB Sekuritas atau YU yang melakukan akumulasi sebesar 170 miliar atau 170 ribu lot ya teman-teman. Dan di sini yang melakukan penjualan ada YP, SQ dan PD. Dan kalau misalkan kita bandingkan ya, di sini udah jelas banget net buy 123 lebih besar daripada net sell 123, sehingga ini sangat jelas big akumulasi ya. Dari segi teknikal ya teman-teman, di sini saya melihat saham Java dari segi price action. Di sini saya coba untuk menggambarkan sebuah garis resisten yang pada hari ini berhasil ditembus oleh saham Java ya. Nah, di sini sudah saya gambarkan sebuah garis resisten yang udah tertembus dengan kenaikan volume yang cukup signifikan nih teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita bilang bahwa saham Java akan ada potensi untuk dia kembali bergerak naik ya, dengan adanya kenaikan volume yang cukup signifikan pada hari ini. Dan juga dari segi broker summary ada sebuah akumulasi yang cukup besar dari YU dan juga CC tadi ya, menunjukkan bahwa saham Java akan berpotensi banget untuk kedepannya bisa untuk bergerak bullish ya. Nah, apalagi kemarin ya teman-teman, kalau misalkan kita perhatikan bareng-bareng, itu terbentuk di hari Selasa, itu ada sebuah candlestick yaitu doji ya, dan ini
bertepatan dengan area support EMA 21 di 1500 area psikologinya ya teman-teman. Nah ini dikonfirmasi hari ini dengan adanya kenaikan Java yang cukup signifikan dan juga breakout dari resisten yang cukup kuat di sini teman-teman ya. Resisten yang apabila kita hubungan ke atas ya, atau apabila kita hubungan ke masa lalunya, itu merupakan area-area resist yang cukup kuat untuk saham Java ini gagal ditembus berulang-ulang ya. Nah dan di sini saham Java juga saya rasa sih udah cukup oke kalau misalkan kita udah kita mau beli ya teman-teman. Nah strateginya bagaimana untuk sekarang Java? Kalau menurut saya sih kalau misalkan teman-teman bisa untuk lebih sabar sedikit, tunggu aja nanti saham Java untuk terkoreksi terlebih dahulu. Nah terkoreksinya itu kemana? Nah di sini teman-teman perhatikan ada sebuah support minor ya teman-teman di level 1580. Nah teman-teman kalau misalkan ingin coba beli saham Java, kalau misalkan tadi nggak dapat ya besok kalau misalkan mau HK sih bisa aja, tapi resikonya lebih tinggi. Nah tapi kalau misalkan teman-teman itu profil risikonya itu konservatif, ya lebih baik beli aja ketika nanti dia terkoreksi terlebih dahulu di level 1580. Teman-teman bisa untuk besok antri beli aja ya, mulai antri beli ketika market sebelum buka ya, atau book building biasanya di sekuritas teman-teman, dan beli aja atau antri beli di level 1580. Nah kalau misalkan nggak dapat bagaimana ya, kalau misalkan besok nggak dapat, nah kalau misalkan besok ini saham Java bergerak naik, teman-teman bisa untuk trading buy. Nah tapi teman-teman juga harus waspada karena tidak menutup kemungkinan akan ada taking profit bagi teman-teman yang udah punya dari bawah. Saham kedua yaitu ada saham Telkom teman-teman. Nah di sini saham Telkom di minggu-minggu sebelumnya juga saya udah buat videonya ya teman-teman. Nah hari ini merupakan video follow up-nya, kita akan coba review kembali. Saham Telkom pada penutupan hari Kamis hari ini ditutup dengan penguatan 3,17% ke level 4.550. Nah, di sini penguatannya didukung dengan volume transaksi yang cukup gede ya teman-teman, hampir 1 triliun, lebih tepatnya 809 miliar ya. Dan asing di sini melakukan net buy sekitar 212 miliar, dan transaksi paling sering terjadi di harga 4550 sebesar 166 miliar. Dari segi broker summary teman-teman, di sini saya bisa lihat untuk saham Telkom ada kecenderungan untuk Telkom ini diakumulasi ya teman-teman, dengan adanya 4 broker yang akumulasi utama ya teman-teman, ada CC, KZ, BK, dan AK. Sedangkan dari segi teknikal ya teman-teman, saham Telkom pergerakannya cukup menarik ya. Kemarin saya buat video kalau nggak salah ada di tanggal 5 Agustus ini posisinya ya teman-teman, dan saya merekomendasikan untuk saham Telkom ini tunggu dia koreksi terlebih dahulu baru teman-teman bisa untuk melakukan pembelian. Nah ketika saat ini teman-teman saham Telkom udah terkoreksi ya, udah kembali turun di level 4420-an, teman-teman bisa untuk melakukan pembelian sebenarnya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita lihat dari segi trennya, ini menggunakan indikator EMA 21, pergerakan harga saham Telkom ini udah bergerak di atas EMA 21, sehingga bisa kita asumsikan secara jangka pendek saham Telkom udah bergerak kembali uptrend ya teman-teman. Dan kapan waktu kita beli? Ya ketika saham Telkom setelah kembali terkoreksi. Nah koreksinya kemana? Ya kembali lagi ke area EMA 21 teman-teman, atau ya level-level dekat area tersebut lah. Dan memang benar pada hari ini ya teman-teman, walaupun saham Telkom sempat turun sampai ke level 4350, namun akhirnya pada penutupan saham Telkom berhasil menguat dengan cukup signifikan ya, menguat 3,17% ke level 4550. Nah teman-teman, bagi yang belum punya ataupun yang udah punya, strateginya bagaimana? Nah strateginya kalau misalkan teman-teman yang udah punya bisa untuk hold aja, atau bahkan bisa untuk tambah barang. Kalau misalkan teman-teman yang belum punya, teman-teman bisa untuk melakukan pembelian juga, mulai cicil beli. Kalau misalkan lebih bagus lagi sih sebenarnya teman-teman tunggu aja dulu ketika nanti saham Telkom kembali terkoreksi ya ke level 4500 pas ya, teman-teman bisa antri beli di situ. Nah belinya di mana? Teman-teman kalau misalkan melihat saham yang seperti ini, jangan beli ketika momentum RSI-nya berada di atas. Nah tapi belilah ketika RSI-nya itu udah pernah menyentuh level 70 ke atas dan dia terkoreksi terlebih dahulu. Nah terkoreksi ke area support, entah itu support EMA 200, 21 ataupun support klasiknya, terserah teman-teman gimana biasanya. Nah kalau saya ini kita menggunakan EMA 21 ya, di sini ada level pembeliannya gitu. Jadi saham Telkom masih ada potensi untuk naik ya, minimal dia akan coba untuk kembali menguji ke level 4690 ya, atau bahkan ke level 4700 gitu. Saham Telkom masih cukup menarik. Saham selanjutnya adalah saham Gotoh teman-teman. Di sini saham Gotoh pada penutupan hari
Kamis hari ini ya, ditutup dengan penguatan 3,09% ke level 334, dan saham GoTo inilah yang menjadi salah satu penopang untuk pergerakan IHSG pada hari ini. Nah, saham GoTo pada hari ini ditransaksikan dengan nilai total transaksi sebesar 482 miliar, dan secara net foreign flow-nya di sini atau foreign flow-nya itu dicatatkan itu asing mengalami net sell ya sekitar 77 ya, net sell sekitar 77 miliar. Sedangkan dari segi total transaksi paling sering terjadi berada di harga 334 dan 336. Nah, sedangkan dari segi broker summary teman-teman bisa kita lihat bareng-bareng bahwa ada indikasi bahwa saham GoTo ini mengalami akumulasi ya, dimana di sini ada PD yang akumulasi cukup besar 1,9 juta lot, dan ada CC, TP, dan di sini yang melakukan distribusi ada AK, BK, dan MG ya. Nah, sedangkan dari segi teknikal teman-teman, untuk saham GoTo ini pergerakannya juga udah cukup menarik ya. Dia udah bergerak cenderung downtrend dari tanggal 1 Juli kemarin sampai pertengahan bulan Agustus kemarin tanggal 15, dan akhirnya di tanggal 16 Agustus ada rebound yang cukup kuat dan dilanjutkan pada hari ini dia naik 3,09%. Nah, sebenarnya dari segi price action di sini untuk saham GoTo dia udah menarik ya, karena dia udah breakout dari area resisten EMA21, dan juga kalau misalkan kita menggunakan resisten di sini ya, dia udah breakout, dan di sini dia ada retest ya, ada retest support di sini yang awalnya dia adalah berupa resisten, dia ada retest support, dan dia justru malah kembali bergerak naik. Artinya penguatan di hari di tanggal 16 ini adalah penguatan yang cukup powerful, dan itu dibuktikan pada hari ini yang GoTo bisa kembali untuk menguat. Nah, sekarang bagaimana sih teman-teman untuk strategi menghadapi saham GoTo yang seperti ini? Apakah masih layak untuk kita entry atau justru kita wait and see dulu? Nah, strateginya seperti biasa ada dua ya teman-teman. Kalau menurut saya sih untuk saham GoTo ini dari segi katalis manapun saya belum melihat adanya ada katalis yang positif dari segi fundamentalnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin trading aja menggunakan view dari technical itu boleh. Dan untuk target kenaikannya sih, untuk saham GoTo dia masih ada potensial upside kurang lebih sampai ke level 350-an, sedangkan sekarang masih 334. Artinya peluang kenaikannya itu masih cukup lah untuk kita trading jangka pendek ya, kurang lebih sekitar 4% ya. Untuk trading jangka pendek masih oke. Tapi dari segi risk to reward saham GoTo ini udah menurut saya udah terlalu beresiko ya, walaupun dia sebenarnya baru naik 2 hari. Bagi teman-teman yang udah punya dari bawah ya biasa untuk kita sell string aja ketika nanti dia dirasa nggak mampu untuk breakout dari level 354, bisa untuk melakukan penjualan sebagian atau bahkan semuanya di saham GoTo ini. Saham keempat yang akan kita analisis hari ini adalah saham BMTR teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba review bagaimana kondisi BMTR sekarang, dan kita coba cocokkan dengan kondisi saat saya menganalisis saham BMTR beberapa pekan yang lalu. Nah, di sini saham BMTR pada hari ini ya ditutup dengan penguatan 7,69% ke level 392, kembali bergerak di atas level 380 ya teman-teman. Setelah sebelumnya dia terkonsolidasi di antara level 380 sampai 370. Nah, pada hari ini saham BMTR ditransaksikan dengan total transaksi sebesar 161 miliar, dan di sini yang disayangkan adalah asing mencatatkan net sell kurang lebih sebesar 21 miliar. Dan pada hari ini transaksi yang paling sering terjadi berada di harga 392 dan 390 dan 388 ya. Dari segi broker summary teman-teman bisa kita lihat bareng-bareng bahwa untuk saham BMTR ini ada kecenderungan distribusi ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat ada broker BK, AO, dan juga EP yang melakukan distribusi, di mana BK jualan cukup banyak ya, 442.000 lot ya. Dari segi teknikal saham BMTR ya teman-teman, kemarin saya sempat di video saya sebelumnya itu bahasnya ketika di tanggal 1 Agustus kemarin ya kalau nggak salah. Di video kemarin saya sempat bilang kalau misalkan saham BMTR ini dari segi teknikal itu mahal ya, ada peluang untuk saham BMTR kembali terkoreksi, dan memang benar akhir-akhir ini terhitung dari tanggal 3 Agustus sampai di tanggal 16 Agustus kemarin saham BMTR atau koreksi cukup dalam ya teman-teman, dari harga 454 turun sampai ke harga 360-an, dan di sini saham BMTR pergerakannya udah mulai terbatas dan ditahan dengan area support
dynamic, MA21 di level 355 ya teman-teman. Nah, di sini saham BMTR pada hari ini ditutup dengan penguatan 7,69% ke level 392, dan di sini dia sekaligus breakout dari area konsolidasinya gitu ya. Udah breakout, dan menurut saya saham BMTR cukup menarik kalau misalkan kita ingin trading jangka pendek dengan target paling banyak sih 420, dan paling enggak untuk saham BMTR dia akan coba untuk kembali menguji level resisten psikologinya yaitu di level 400. Nah, kalau misalkan teman-teman yang udah punya dari atas kemarin, rekomendasinya adalah ya kemarin ketika dia turun ke level sini ya teman-teman, di area 521, di level 357, di level 370, itu sebaiknya kemarin averaging down ya. Nah, sekarang mungkin kalau misalkan teman-teman kemarin udah punya dari atas, ya sekarang paling enggak harga average teman-teman kalau misalkan kemarin akumulasi kembali atau averaging down, ya paling enggak berada di harga 400. Teman-teman besok udah bisa untuk mulai jualan ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman baru aja beli hari ini, ya teman-teman bisa tunggu aja besok bagaimana respon dari pasar. Saya rasa sih akan ada potensi untuk saham BMTR ini kembali untuk naik, tergantung apakah dia besok bisa untuk menembus resisten klasik di level 400 ya teman-teman. Kalau misalkan dia bisa untuk breakout dari level 400, ya dia akan terbang sampai 420 sampai 440. Saham selanjutnya yang akan kita analisis adalah saham Friend ya teman-teman. Friend is my best friend. Itu katanya slogan untuk saham Friend ini. Nah, oke, untuk saham Friend pada hari ini ditutup dengan pelemahan, melemah sebesar 3,64% ke level 106 ya. Dan di sini pada hari ini transaksinya itu sekitar 120 miliar dan asing mencatatkan net sell tipis sekitar 2 miliar. Adapun pada hari ini transaksi paling sering terjadi di harga bawah ya, di harga 107 sama di harga 106. Dan dari segi broker summary di sini untuk saham Friend bisa saya bilang adalah big distribusi ya teman-teman, di mana LG, YJ, BB, GA dan TP merupakan broker yang melakukan net sell cukup besar. Dan di sini yang melakukan akumulasi hanya MG, SQ, CC dan KK, YP, broker retail semuanya. Nah, dari segi teknikal bagaimana teman-teman? Nah, ini kalau menurut saya dari segi teknikal saham Friend cukup menarik dengan kondisi yang seperti saat ini ya. Dengan adanya dia penurunan selama 2 hari berturut-turut dihitung dengan hari ini, dia udah bergerak di area MA9 dari segi price actionnya ya teman-teman ya. Dia udah bergerak di area support MA9 nya di level 106. Kalau misalkan teman-teman berani untuk berspekulasi, bisa aja untuk hari ini teman-teman entry, atau bahkan besok teman-teman entry tapi dengan dana yang terbatas, mengingat ya dia trennya masih turun dalam jangka pendek. Siapa tahu besok saham Friend bisa untuk rebound ya dari MA9 nya, teman-teman bisa mendapatkan cuan lebih dulu daripada teman-teman yang baru entry ketika nanti saham Friend rebound ya gitu. Nah, jadi saham Friend dari segi teknikal sebenarnya nggak ada masalah, dia masih bergerak di area fase uptrendnya. Namun ya mengingat tadi ada distribusi dari broker yang cukup kuat ya. Tadi saya cek ada LG, YJ dan BB. Untuk saham Friend ini ada kemungkinan bahwa saham Friend besok akan melemah terlebih dahulu ya. Dia akan coba untuk menguji level support di level 100 atau level 101 sebelum nanti coba untuk kembali rebound ya. Kalau misalkan saya lihat sih saham Friend seharusnya ya dia jangan sampai turun di bawah level 100 karena itu bahaya. Nah, strateginya bagaimana teman-teman, bagi teman-teman yang udah punya saham Friend atau bahkan yang belum punya saham Friend ini. Nah, kalau misalkan teman-teman belum punya saham Friend, itu enak aja ya teman-teman bisa untuk antri beli ketika nanti dia turun di level 100, dan atau bahkan teman-teman bisa mulai antri kembali atau udah bisa mulai antri di level 105. Nah, gitu untuk teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya saham Friend bagaimana? Ya teman-teman bisa untuk hold terlebih dahulu, tapi dengan catatan kalau misalkan nanti saham Friend breakdown dari level 100 ya, teman-teman mau nggak mau ya harus cut loss karena dia pergerakan momentum kenaikannya itu udah nggak kembali kuat ya. Tapi saya rasa sih untuk saham Friend dilihat dari indikator RSI-nya seharusnya bisa untuk melanjutkan kenaikan ya, akan coba kembali naik di level 120 sampai ke level 120 paling nggak sampai seperti itu sih untuk saham Friend. Untuk besok sih kemungkinan saham Friend masih akan coba untuk terkonsolidasi terlebih dahulu dari area 104 sampai ke area 108 sih untuk menurut saya untuk saham Friend ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kita pada kesempatan kali ini teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi semua insight dan rekomendasi saya ya yang berada di video ini bersifat disclaimer on. Kembali analisa ulang dan sesuaikan dengan trading plan dan juga profil risiko dari teman-teman masing-masing.
Oke, gitu aja. Semoga teman-teman selalu diberikan profit dalam bertransaksi saham. Salam cuan dan bye-bye.